Jadi ocehan Bang Haji Rhoma Irama. Masuk episode ocehan Bang Haji Cina. Kemudian ada episode keempat, dan tentu ketika ada episode 4 pasti episode pertama, kedua, dan ketiga itu pasti ada ya. Nggak mungkin tiba-tiba ada atau ujuk-ujuk ada episode 4 kecuali harus diawali dengan episode pertama, kedua, dan ketiga. Harus ada itu. Ya, Habib Well itu namanya. Ya, terus. Well, artinya udah 3 kali ceramah sebelumnya dia ngoceh dan tetap aja masih belum ada yang yakin. Itu bukan dakwah. Itu kayak serial anak autis gagal yang tetap dipaksain tayang. Yang keempat ini beliau menjelaskan tentang masalah nasab. Menjelaskan tentang masalah nasab. Menjelaskan tentang masalah nasab. Oke. Nasab ya, nasab. Saya sampaikan kepada Bang Haji Rhoma Irama, jangan ajarin kami tentang nasab. Jangan ajari kami tentang nasab. Maka Bang Habib Ibnu Fajar, jangan ajari kami tentang nasab. Karena kami itu sudah tahu dari leluhur-leluhur kami. Di mana para leluhur-leluhur kami, para datu-datu kami. Mereka adalah para aulia, mereka adalah para ulama yang sudah mengajarkan kepada kita untuk jangan sampai memulia-muliakan nasab, bangga dengan nasab. Tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh. Oke. Well, justru karena kalian tiap minggu ceramah soal nasab, kayak lagi jual MLM silsilah, makanya publik mulai nyari second opinion. Kalau lo nggak mau diajarin, ya jangan nyolot duluan. Lagian Bang Haji itu ngasih tahu, bukan ngasih tempe well. Jadi itu mengkritisi Bang Haji Rhoma Irama ketika mengangkat bahwa la fadla li arabiyyin ala ajamin wala aswada wala abyadu ala aswada wala ahmaru ala asfara illa bitaqwa itu. Jadi peringatan buat kita semua sebenarnya itu. Kenapa? Akramakum inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia itu yang paling bertakwa, kan gitu. Ya, bukan ngajarin, mengingatkan. Makanya kalau kita itu melihat bagaimana para ulama-ulama terdahulu itu ketika menulis kitab ya kan. Ketika menulis kitab itu, saya menulis atau menyusun kitab ini sebagai pengingat bagi saya ataupun wa amsali minal qasirin, atau orang-orang yang sama dengan saya dari kalangan orang-orang yang terbatas keilmuannya. Jadi peringatan, tazkir. Tazkirah. Ya jadi bukan ngajarin. Kalau misalkan Anda merasa diajarin, ya emang salahnya apa? Ketika ada orang yang mengajarkan kepada Anda, emang salah gitu. Emang salah. Memangnya seperti itu salah. Kembali lagi mengangkat ayat, mengangkat hadis tentang ketakwaan. Ya tidak ada salahnya. Justru yang dipertanyakan kenapa tersinggung dengan adanya statement-statement Bang Haji Rhoma Irama itu. Kita malah curiga kan pada akhirnya. La ilaha illallah. Naam. Terus. Kami menjadi duriyah Nabi. Kami menjadi keturunan Nabi. Itu bukan kehendak kami. Allah. Wah, mulai drop. Kami menjadi duriyah Nabi. Kami menjadi keturunan Nabi, bukan kehendak kami. Betul. Itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi klaimnya itu berdasarkan atas kehendak manusia. Buktinya, ketika banyak orang yang mendukung tesis Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani, ya, kenapa mencak-mencak marah-marah? Kenapa marah-marah? Kalau memang yakin sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW, maka apa yang dituntut oleh Kiai Haji Imad, apa yang dituntut oleh teman-teman, apa yang dituntut oleh Dr. Sugeng untuk tes DNA, untuk mendatangkan data sezaman, untuk menjelaskan kesejarahannya, buktikan. Jangan dengan mengatakan kami ini lahir sebagai cucu Nabi, sebagai keturunan Nabi, ya Beb Syam, Banjarmasin. Bukan kehendak kami, tapi kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, lalu tinggal lihat apakah ada pembuktian atau tidak ini. Apakah ada pembuktian atau tidak? Mampu untuk membuktikannya atau tidak? Karena memang orang yang ngaku-ngaku itu kan butuh bukti. Kan ngaku cucu Nabi nih. Ngaku-ngaku cucu Nabi. Ana terlahir di dunia ini sebagai cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ana lahir di dunia ini sebagai dzurriyyah keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan pilihan kami. Terus pilihan siapa? Ya pilihan Allah. Nah, terus jangan-jangan ketika ditelusuri itu malah ada upaya-upaya yang dilakukan oleh leluhur-leluhurnya. Nah, masa
selama 4 tahun itu tidak ada bukti kan? Tidak ada bukti. Kenapa tidak ada bukti? Ini kan pertanyaan sebenarnya. Ya, lanjut. Dan ada satu hal lagi. Ketika dicek nih DNA-nya ya. Ketika dicek DNA-nya. Ini kan Allah Ta'ala sudah memberikan catatan dalam diri manusia ini. Dan haplogrupnya apa? G. Dan G itu ya mustahil. Sebagai cucu Nabi Muhammad SAW. Dan itu pun pilihan Allah. Tidak bisa dirubah. DNA yang terdapat di dalam diri manusia itu, ya, itu tidak bisa dirubah. Makanya kalau bisa dirubah, kenapa tidak berziarah kepada leluhurnya untuk merubah? Wahai leluhur kami, wahai datuk kami, rubahlah DNA dalam tubuh-tubuh kami. Yang pada awalnya DNA kami itu adalah haplogrup G, maka rubahlah menjadi J1. FGC 10500. Nah, harusnya kan seperti itu. Ya, memiliki datu-datu yang hebat, wali-wali kutub. Subhanallah. Ini kenapa nadanya kayak anak rohis baru tobat bilang, menjadi ganteng itu bukan kehendak saya. Well, lo bisa kan? Gak usah bawa-bawa itu. Kalau lo tahu itu bukan kehendak lo, ya kenapa tiap ceramah isinya nasab terus? Gak ada yang salah jadi turunan Nabi. Yang salah tuh, ngaku-ngaku cucu Nabi, tapi jebule cucu Yuya. Astagfirullahaladzim. Dan itu adalah merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang wajib untuk kita syukuri. Syukuri ya, wajib disyukuri. Kalaulah haplogrupnya itu G, disyukuri. Ya, disyukuri. Kalaulah haplogrupnya itu L, disyukuri. Ataulah haplogrupnya itu adalah O, ya disyukuri. Harus begitu, Beb. Sehingga kita ini menjadi golongan orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman bentuk dari rasa syukur seorang manusia yang dilahirkan menjadi seorang manusia di muka bumi ini. Kalaulah haplogrupnya itu G, kenapa nggak semua cucu Nabi Muhammad SAW itu haplonya sama? Kenapa beda-beda? Nah, bentuk rasa syukur kita itu kan harus seragam ini. Kalau sama-sama semuanya adalah cucu Nabi Muhammad SAW, kenapa nggak semuanya G gitu? Kenapa kalau misalkan para asyraf Hijaz itu J1, sementara yang nasabnya paling sahih sedunia, itu kok G harusnya kan seragam. Kenapa nggak seragam? Gitu, kenapa nggak sama? Nah, terus gimana rasa syukur kita ini? Mendapatkan sebuah pengetahuan yang baru, ya, pengetahuan yang modern, tidak kita gunakan. Rasa syukur kita kemana? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, gimana? Waduh, ampun ini, puger. Bagian menarik, syukur itu diwujudkan dalam amal, bukan dalam buku Robito bertuliskan Dzurriyyah Nabi, hormati kami. Kalau semua yang ngaku dapat pemberian dari Allah, harus dikasih sertifikat. Dukun-dukun juga bisa ngantri sambil bawa testimoni. Ini pemberian, Bang. Apa benar di Tadim sangat aman, tidak ada pencuri, sampai-sampai motor ditinggal tanpa dikunci? Allah, ngedabrus.